Presiden Prabowo Subianto sejatinya tertantang membawa kapal besar NKRI melaju kencang mewujudkan Astacita. Tapi realita cupetnya anggaran memaksa Prabowo bersabar dan berhitung ulang, menimbang kembali skala prioritas program-program andalannya. Seruan efisiensi anggaran pun digaungkan bahkan sejak roda pemerintahannya belum genap bergulir 100 hari. Kebocoran-kebocoran kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Tapi ini butuh jiwa besar, saudara-saudara, jiwa besar. Gubernur, bupati, semuanya harus bekerja, wali kota. Sudahlah, acara-acara yang tidak penting kurangi. Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Menguatkan seruannya itu, Presiden kemudian menerbitkan Inpres nomor 1 tahun 2025. Inpres yang terbit tanggal 22 Januari lalu berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN maupun APBD tahun anggaran 2025. Berbekal payung hukum yang teduh di hadapan jajaran Kabinet Indonesia Maju, Prabowo pun gamblang merinci rupa-rupa pos pengeluaran yang dapat dipangkas. Dengan tegas, Prabowo mengatakan tidak akan mencairkan anggaran untuk kegiatan yang bersifat seremonial tahun. Kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya di Vkonken. Kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Selain itu, Prabowo juga menyatakan anggaran perjalanan dinas para menteri dan pejabat di Kabinet Merah Putih dipotong setengahnya demi mengirit anggaran. Diketahui, Presiden Prabowo ingin pemerintah pusat dan daerah bisa berhemat setidaknya hingga 306,69 triliun rupiah dari total anggaran belanja negara 2025 sebesar 3.621,3 triliun rupiah. Angka itu didapat dari penghematan anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah dan dari alokasi dana transfer ke daerah atau TKD senilai 50,59 triliun rupiah. Penghematan di banyak sektor itu beberapa di antaranya dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur hingga memperkuat program makan bergizi gratis sebagai komitmen Presiden mencetak generasi unggul. Alhamdulillah, pikir sudah berjalan, tapi Bapak Presiden merasa juga ingin sesegera mungkin untuk itu bisa menerima manfaatnya lebih banyak, ya, lebih merata lagi. Nah, tentunya di situ ada konsekuensi, mungkin kita memerlukan penambahan biaya. Nah, sehingga dari hasil penghematan yang kemarin kita lakukan, pemerintah lakukan, ya, ada kemungkinan juga nanti akan diprioritaskan juga untuk menambah program makan bergizi. Selain menghemat anggaran belanja kementerian dan lembaga, Prabowo juga menargetkan memangkas dana transfer ke daerah hingga 50,59 triliun rupiah. Sedangkan mayoritas pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Sebelum Inpres turun, kita sudah melakukan langkah-langkah orientasi perubahan struktur anggaran di Provinsi Jawa Barat dengan mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat memerlukan
jaringan transportasi darat, laut yang memadai, yang itu harus bisa dinikmati secara merata di seluruh wilayah tanpa ada terjadinya disparitas antar perkotaan dan pedesaan. Jawa Barat harus dipastikan seluruh masyarakatnya mendapat akses pendidikan yang mudah dan gratis sampai tingkat SMA atau SMK. Setelah mengetahui bahwa ada instruksi Presiden pertama ini, kami juga sudah meminta kepada tim anggaran di daerah dan juga tim transisi yang kami bentuk untuk segera menyesuaikan dengan apa yang menjadi keputusan Impres ini. Dan sejatinya kami juga tentu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, para gubernur di seluruh Indonesia, termasuk kami di NTT, akan melakukan penyesuaian juga terkait dengan pesan Impres tersebut. Seruan penghematan yang digaungkan tak lepas dari riak-riak penolakan. Presiden Prabowo mengungkap ada gelagat pihak-pihak yang melawan kebijakannya soal penghematan. Prabowo menyebutnya sebagai raja kecil yang seolah kebal hukum, walau tak menyebut nama ataupun menunjuk batang hidup. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kala Presiden bertekad menekan anggaran, mengemuka pula pertanyaan, kemana penghematan dialokasikan? Sudah tepat sasarankah? Terlebih, pemerintahan yang dipimpin Prabowo juga mengusung sejumlah program dengan anggaran jumbo.